Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024, saya akan mengomentari Komisi 2 DPR mencecar Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar hura-hura atas anggaran 56 triliun. Setelah selesai pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan mengalahkan paslon 01, calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar, dan paslon 03, calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD. Setelah selesai pemilihan umum diduga adanya perbuatan negatif, Komisi Pemilihan Umum masuk ke Komisi 2 DPR. Komisi 2 DPR telah memanggil Ketua Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar untuk mempertanyakan masalah tersebut, dan sampai beberapa kali diundang, Komisi 3 DPR tidak didatangi atau undangan Komisi 3 DPRD tidak dipenuhi oleh Ansari Ashar dan temannya tersebut. Ketika Ketua Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar dengan temannya memenuhi undangan Komisi 2 DPR, lalu mengajukan pertanyaan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar untuk menjawab kebenaran berita terkait penggunaan private jet, dugem, dan main wanita. Jawaban Ketua KPU Ansari Ashar mengenai menggunakan pesawat private jet untuk mempercepat, mengecek, dan menyampaikan peralatan pemilihan umum. Kalau sampai terlambat, siapa yang bertanggung jawab? 2. Penggunaan private jet lalu ditanggapi anggota DPR pada saat kembali menggunakan private jet pemilu 1 bulan lagi baru dimulai pemilihan umum. Tidak perlu menggunakan pesawat private jet yang biayanya sangat mahal, menghabiskan anggaran negara sebagai uang rakyat. Apalagi kembali setiap saat ada penerbangan kembali, tidak perlu menggunakan pesawat private jet. Dengan menggunakan mobil dinas dapat digunakan mengecek persiapan pemilu dan membawa sarana pemilu. Dan semua jawaban Ketua Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar tidak dapat diterima Komisi 2 DPR. Dugem. Pada saat melakukan kunjungan kerja, Ketua Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar dengan anggota yang lain melakukan dugem atau bersenang-senang dengan mabuk-mabuk di tempat hiburan di daerah wisata Bali yang banyak tempat hiburan untuk bersenang-senang. Untuk menikmati kehidupan duniawi, semua masalah pekerjaan tidak masalah, yang penting hidup dengan bersenang-senang dapat dinikmati. Mumpung ada anggarannya sebesar 56 triliun dapat digunakan bersenang-senang, yang selama ini tidak bisa dinikmati karena keterbatasan uang yang dimilikinya. Dan dugaan tersebut selain di Bali mungkin dilakukan di tempat lain juga. Main perempuan. Ketua Komisi Pemilihan Umum melakukan bermain cinta dengan wanita yang diduga bawahan Ansari Ashar. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang dilakukan berkali-kali, dan masalah ini sudah dilaporkan wanita teman berselingkuh ke polisi untuk diperiksa sesuai aturan hukum yang berlaku. Semua perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan Ansari Ashar selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan uang negara untuk bersenang-senang secara pribadi merupakan perbuatan korupsi yang melanggar penggunaannya, karena perbuatan korupsi adalah menggunakan uang negara untuk kepentingan diri sendiri yang merugikan uang negara sebagai uang rakyat, karena uang negara itu sebagai uang rakyat juga untuk kepentingan pemilihan umum. Perbuatan Ansari Ashar selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Terkait masalah berat ringannya hukuman pelaku korupsi tergantung dua hal, yaitu bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. 2. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankannya, hakim dapat menjatuhkan hukumannya selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Timbul pertanyaan besarnya anggaran yang mencapai 56 triliun rupiah yang diberikan pemerintah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar, apa ada hubungannya untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming? Karena Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden selaku anak kandung Presiden Joko Widodo sehingga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan paslon 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming sampai memberikan anggaran sebesar 56 triliun untuk dapat digunakan bersenang-senang oleh Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar bersama temannya terkait penggunaan pesawat private jet, dugem, dan bermain perempuan. Harapan saya Komisi 2 DPR sesuai informasi yang diperoleh terkait penggunaan pesawat private jet, dugem, main perempuan yang masuk kategori perbuatan korupsi supaya dilaporkan kepada aparat penegak hukum, terlebih kepada Komisi Pemilihan Umum untuk diperiksa sesuai aturan hukum. Setelah menemukan minimal 2 alat bukti, segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya jaksa penuntut umum melimpahkan tersangka dan barang buktinya untuk diperiksa hakim sesuai semua saksi-saksi, saksi ahli, surat bukti elektronika, tersangka dan barang bukti. Jika sudah menemukan alat buktinya, segera hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Setelah selesai pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming dengan mengalahkan paslon 01 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dan paslon 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD. Setelah selesai pemilihan umum diduga adanya perbuatan negatif, Komisi Pemilihan Umum masuk ke Komisi 2 DPR. Komisi 2 telah memanggil Ketua Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar untuk mempertanyakan masalah tersebut dan sampai beberapa kali diundang Komisi 3 DPR tidak datang. Ketiga Ketua Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar dengan temannya memenuhi undangan Komisi 2 DPR lalu mengajukan pertanyaan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar untuk menjawab kebenaran berita terkait penggunaan private jet, dugem, dan main wanita. Jawaban Ketua KPU Ansari Ashar mengenai penggunaan pesawat private jet untuk mengecek dan menyampaikan peralatan pemilihan umum. Kalau sampai terlambat, siapa yang bertanggung jawab nanti? Penggunaan pesawat private jet. Lalu ditanggapi anggota DPR pada saat ke Bali menggunakan private jet. Pemilu 1 bulan lagi baru dimulai pemilihan umum. Tidak perlu menggunakan pesawat private jet yang biayanya sangat mahal, menghabiskan anggaran negara sebagai uang rakyat. Apalagi ke Bali setiap saat ada penerbangan ke Bali. Tidak perlu menggunakan pesawat private jet. Dengan menggunakan mobil dinas atau mobil sewaan dapat digunakan mengecek persiapan pemilu dan membawa sarana pemilu dan semua. Jawaban Ketua Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar tidak dapat diterima Komisi 2 DPR. Dugem.
Pada saat melakukan kunjungan kerja, Ketua Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar dengan anggota yang lain melakukan dugem atau bersenang-senang dengan mabuk-mabuk di tempat hiburan di daerah wisata Bali dan daerah lainnya yang banyak tempat hiburan untuk bersenang-senang. Untuk menikmati kehidupan duniawi, semua masalah pekerjaan tidak masalah, yang penting hidup dengan bersenang-senang dapat dinikmati mumpung ada. Anggarannya sebesar 56 triliun dapat digunakan bersenang-senang, yang selama ini tidak bisa dinikmati karena keterbatasan uang yang dimilikinya. Main perempuan. Ketua Komisi Pemilihan Umum melakukan bermain cinta dengan wanita yang diduga bawahan Ansari Ashar, anggota Komisi Pemilihan Umum, yang dilakukan berkali-kali berhubungan sebagai suami istri, dan masalah ini sudah dilaporkan wanita teman berselingkuh ke polisi untuk diperiksa sesuai aturan hukum yang berlaku. Semua perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan Ansari Ashar selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan uang negara untuk bersenang-senang secara pribadi merupakan perbuatan korupsi yang melenceng penggunaannya, karena perbuatan korupsi adalah menggunakan uang negara untuk kepentingan diri sendiri yang merugikan uang negara, karena uang anggaran sebagai uang rakyat untuk kepentingan pemilihan umum. Perbuatan Ansari Ashar selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Terkait masalah berat ringannya hukuman pelaku korupsi tergantung dua hal, yaitu satu, bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Dua, bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankannya, hakim dapat menjatuhkan hukumannya selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Timbul pertanyaan besarnya anggaran yang mencapai 56 triliun yang diberikan pemerintah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar, apa ada hubungannya untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming? Karena Gibran Rakabuming sebagai calon presiden selaku anak kandung Presiden Joko Widodo, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan paslon 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, sampai memberikan anggaran sebesar 56 triliun untuk dapat digunakan bersenang-senang oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Ansari Ashar bersama temannya terkait penggunaan pesawat private jet, dugem, dan main perempuan. Harapan saya Komisi 2 DPR sesuai informasi yang diperoleh terkait penggunaan pesawat private jet, dugem, main perempuan yang masuk kategori perbuatan korupsi supaya dilaporkan kepada aparat penegak hukum, terlebih kepada Komisi Pemilihan Umum untuk diperiksa sesuai aturan hukum. Setelah menemukan minimal 2 alat bukti, segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya jaksa penuntut umum melimpahkan tersangka dan barang buktinya untuk diperiksa hakim dan menyerahkannya ke pengadilan, dan sehingga hakim akan memeriksa nanti semua tersangka dan barang buktinya, baik termasuk saksi-saksi, saksi ahli, surat bukti elektronika, tersangka dan barang bukti, yang jika sudah menemukan alat buktinya segera hakim menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.